Hey again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Guys, happy weekend. Dan teman-teman sekalian, saya pengen inform ya, kita akan live streaming lagi very soon, maybe tomorrow ya. Let me know di kolom komen, kasih api ya kan. Nah, sebelum saya mulai lebih lanjut, saya pengen kasih disclaimer ya. Saya ucapkan terus-menerus gak apa-apa sebagai pembuka untuk teman-teman mengetahui bahwa segala informasi yang saya paparkan atau yang saya sampaikan di sini adalah dari hasil analisa pribadi, bukan merupakan sarana rekomendasi dan juga bukan merupakan ajakan untuk melakukan transaksi di pasar finansial, terutama di pasar kripto ya. Untuk market kripto sendiri adalah market yang sangat-sangat volatile ya, sangat-sangat tinggi volatilitasnya. Walaupun recently volumenya lagi rendah, tapi tetap dari segi resiko ini termasuk salah satu market yang memiliki resiko lebih besar dibandingkan dengan market-market yang lain. Oke, so guys, disclaimer itu ya, sekedar reminder, jadi jangan sampai ngambil keputusan cuma dari apa yang saya sampaikan. Guys, kita mau update ya kondisi non-farm payroll. Kemarin angkanya negatif. Ini sebenarnya mengejutkan. Saya sempat ada baca ya di Investing juga kalau saya nggak salah ya, investing.com. Biasanya kan di sini suka ada breaking news nih, teman-teman bisa buka kayak di bagian news ya. Coba kita buka. Ya, ini kayak breaking news nih kemarin ya. Ini kan sebenarnya ngasih banyak banget insight-insight juga ya. Ada show all breaking news. Let's see. Oke, saya lupa lagi ya. Kalau semalam sih harusnya sekitar lebih kurangnya 17 ditambah 4 jam ya lebih kurangnya karena setengah 8 ya. Berarti 17 tambah 14 berapa tuh? 10 tambah 7. 1 tambah 7 gimana? Ya pokoknya eh 17 jam tambah 4 jam tuh 21, ya sekitar 21 jam yang lalu tuh saya sempat ada baca ya satu artikel ngeluarin dari si Investing ini ya. Di sini US economy unexpectedly lose 23,000 jobs in July. Ya 21 jam teman-teman. Dan ini sebenarnya pernyataannya ya adalah kondisi yang lumayan terpuruk. Oke, kemarin saya baca kayaknya dia sempat bilang ya, economists had anticipated over the last 12 months, the average monthly gain stood at 34,000 ya. Jadi setelah 12 bulan terakhir, itu rata-rata pertumbuhannya adalah 34.000 penambahan data tenaga kerja. Ya, di BLS also slash May job gain to 63,000 from 129,000, meaning the combined total for 2 months was 103,000 lower than previously reported and bla 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 bla. Nah, teman-teman sekalian, poinnya apa sih ya? Jadi NFP kemarin itu kejutan yang luar biasa. Ya, previous month itu sebenarnya yang periode bulan Juni itu harusnya setahu saya bukan 57.000. Ini or maybe 57,000 ya. Tapi kemudian direvisi jadi 20.000 yang artinya pertumbuhannya sangat-sangat kecil ya. 20.000 bahkan berkurang ya, lebih parah lagi dibandingkan bulan sebelumnya. Kalau bulan sebelumnya nambahinnya cuma 20.000, ini keluar 23.000. Artinya tidak ada penambahan tenaga kerja. Memang kalau kita lihat dari faktor kalau kita lihat dari faktor unemployment rate-nya, angkanya masih bagus ya, relatif dekat dengan 4,1% bahkan ya. Jadi turun dari 4,2 ke 4,1%, tapi NFP-nya nggak masuk akal. Dan average hourly earnings-nya juga turun guys ya, year on year 3,4% ke 3,2% pertumbuhannya. Ini berarti menandakan bahwa kondisi saat ini untuk job market atau labor market di US itu lagi cukup parah. Ya, apa sih yang bisa menyebabkan hal ini terjadi? Sebenarnya obviously ya, jawabannya udah jelas ya teman-teman. Yaitu pergeseran teknologi juga ya. Dimana sekarang rata-rata kan perusahaan companies itu udah mulai pakai AI ya. Layoff tuh di mana-mana teman-teman sekalian untuk di luar negeri. Dan bahkan sebagian dari mereka udah nggak melakukan perekrutan lagi ya secara signifikan. Jadi layoff terjadi, habis itu nggak ada rekrut. Jadi nggak ada fresh blood kalau kita bilangnya teman-teman. Melainkan memang ya udah layoff karena emang kebutuhan kita udah nggak segitu banyak. Jadi perampingan itu sudah terjadi karena adanya pergeseran teknologi, dan sekarang istilahnya satu orang tadinya mungkin
nggak bisa ngerjain 3 hal, satu orang bisa ngerjain 3 hal dengan bantuan AI dan AI agents ya. Kalau misalkan orang itu paham gimana caranya nge-develop atau nge-build si AI agents yang bisa bantu mereka dalam pekerjaannya. Jadi efisiensinya sudah berlangsung dan otomatis hal tersebut harusnya membuat the Federal Reserve berpikir kembali soal rencana mereka untuk naikin suku bunga. Ya, kabar baiknya adalah US oil itu kan angkanya turun. Ya, sekarang itu steady di angka $77 per barel. Dan dengan demikian harusnya inflasi juga bisa ditekan. Nah, yang gokil adalah market itu langsung merespons dengan mengubah proyeksinya, teman-teman. Bahwa market itu saat ini pricing in, The Fed kemungkinan September tahan lagi suku bunganya. Jadi, kalau kayak gini ceritanya, teman-teman sekalian, kemungkinan naikin suku bunganya diundur ke bulan Oktober. Tapi kan kita juga belum tahu, karena akhir bulan ini kan ada Jackson Hole Symposium. Di situ harusnya The Fed juga akan ngasih pandangan yang lebih clear lagi terkait dengan potensi kebijakan yang akan mereka ambil nantinya. So, in this case, teman-teman sekalian, kita melihat bahwa relief bounce pada Bitcoin ini bisa sedikit lebih sticky dibandingkan sebelumnya. Namun, memang kalau kita lihat price action, belum sepenuhnya bagus ya. Pertama, kita belum break high, guys. Ya, kita belum break high. Dan before kemarin, saya ada sempat ya share ke teman-teman di Telegram. So, gabung aja grup Telegram kita guys ya. It's free untuk teman-teman bisa dapat informasi-informasi tambahan lah ya. Kalau misalkan saya lagi nggak bisa langsung updatekan ke kalian, minimal kalau misalkan saya updatekan ke Discord juga rata-rata mungkin saya akan coba untuk share di Telegram ya. Jadi saya ada sempat bilang ke teman-teman kemarin di Telegram tuh seperti ini kondisinya. Bahwa kalau kita lihat ya, harga memang sempat breakdown dari trend line, tapi sifatnya fake out. Jadi kalau kondisi kayak begini, ini sebenarnya relatively oke gitu, karena dia mampu reclaim dan bermain kembali di atas trendline support tersebut. Dan finally, kemarin gara-gara NFP-nya sebegitu buruknya, ya sebenarnya sih kalau kita lihat ya, harga itu malah terkoreksi after NFP. Cuman before itu somehow market itu udah pricing in. Yang gokilnya adalah pricing in-nya ke Bitcoin guys. Ya 4 jam atau sekitar lebih kurangnya 4 jam plus sekian menit itu before NFP harga Bitcoin udah nanjak duluan. Ya, Nasdaq dan S&P 500 itu nyusul. Nanjaknya adalah setelah NFP. Ya, NFP retrace New York Open and then New York Open kembali respons positif. Jadi S&P dan juga Nasdaq saat ini itu balik dalam keadaan yang cukup bullish even pada minor structure-nya dia. Jadi kalau kita bilang tuh primary, secondary, and minor structure-nya udah back to bullish lagi. Ya, on the daily close cakep untuk Nasdaq. Ya, jatuhnya adalah teman-teman lihat breakout trend line, retest trend line, and response positif. Ya, itu yang pertama pada Nasdaq. Yang kedua S&P 500. Tetap dia closing dekat dengan all time high-nya. Dan dia mampu closing dalam keadaan engulfing atau bukan engulfing yang bullish marubozu ini jatuhnya teman-teman ya. Tapi intinya adalah oke dari segi closingan. Jadi Bitcoin kemarin somehow momen sebelum NFP udah ngerespons itu juga menurut saya cukup menarik ya, bahwa kelihatannya mereka udah paham juga ya bahwa di sini NFP ada kemungkinan hanya jadi trigger aja untuk continuation pada structure yang di internalnya. Dan kabar baiknya sebenarnya gini. Jadi kalau kita berpatokan pada trendline ya, ini yang perlu teman-teman pahami. Saya ingat di previous live streaming itu ada satu viewers kita ya, ngasih komen di situ dan komentarnya adalah bukan menjawab ya, komennya itu dia nandain waktu ya, timestamp soal saya menjelaskan kriteria daripada solid breakout atau solid breakdown. Ya, dalam artian kalau kita lihat kemarin ini mah bukan solid breakdown ya. Dia cuma lewat trendline doang, turun juga cuma $275 ya. Saya bisa bilang di sini turun tidak dengan volume, turun tidak dengan momentum yang bagus, dan bahkan kalau kita lihat lagi, ini jatuhnya adalah sebuah falling wedge pattern. Ya, jadi technically kalau kita berbicara bukan dari trendline, tapi kita berbicara dari segi struktur, ini high point, ini low point, ini higher high, ini higher low-nya. Ya, dan masih dalam proses membentuk higher low-nya. Lalu si harga berhasil breakout secara impulsif. Ya, ini baru kita bilang solid breakout. Ada volume signifikan, teman-teman bisa lihat juga menggunakan istilahnya menggunakan indikator-indikator ya kayak volume bar di sini dan kelihatan gitu loh ya, it's very impulsive. Harga pullback turun, testing ke sini teman-teman ya. Ini kalau saya lingkarin ya, teman-teman bisa lihat. Jadi secara POI-nya bagus, kita bisa mapping seperti ini.
right? Kemudian di sini ada previous high, and guess what teman-teman? Kalau kita detailing sampai ke 5 menit, di situ kelihatan banget jelas ya bahwa sellersnya itu udah mulai kehabisan napas. Jadi by the time kita ngelihat nih di sini ya, ini kalau kita pakai candlestick principle juga teman-teman untuk kalian ngebuntutin gitu ya. Let's say gini, first time kita ngeliat di sini selling pressure, oke, agresif ya, buyers masuk, and then price going up, coba pull back, and then nggak ada follow up-nya teman-teman. Lalu sellers kembali masuk ya, high volume di sini, volume di atas rata-rata ya, di atas average ya teman-teman, bisa lihat di bagian bawah tuh, di kolom bagian bawah. Kemudian kita lihat lagi, boom, volume lebih deras lagi, but price di sini slowly ya turunnya, nggak seagresif itu. Padahal volumenya lebih gendut tuh kalau teman-teman lihat ya di sini. Kemudian nextnya ya volume udah mulai melunak. Oke, sellers mulai slowing down. Tapi ingat teman-teman, candlestick principle, selama high point daripada yang high volume itu nggak ditembus, berarti kemungkinannya besar dia turun. Kan seperti itu. And then sellers balik, high volume lagi, small volume lagi. Ya, kita bisa geser seperti ini. Jadi selama high nggak di take out, ya udah fine gitu kan ya. Sellers kembali masuk, pressure kembali masuk, and then dengan candle yang begitu kecil justru memiliki volume yang lebih besar daripada candle sebelumnya. Ini kalau kita lihat istilahnya teman-teman, pertanda ya kalau selling pressure-nya sudah mulai slowing down. Ya momentumnya udah mulai habis, bensinnya sudah mulai habis. Guess what guys? Another sellers masuk, but this time price testing ya ke previous support resistance, ada imbalance, and then response dengan sangat positif, di mana dia mampu rebound gitu. Tapi tetap ya candlestick principle, selama high point ya di take out, ya udah buyers mungkin nggak masuk gitu. Kita bisa ambil kesimpulan seperti itu. Dan buyers masuk, and then price start reverse setelahnya. Ya, jadi kalau kita lihat teman-teman di follow up berdasarkan volume aja kelihatan gitu ya bahwa selling pressure-nya slowing down dan bla bla bla, masuk ke zona area imbalance, masuk ke area SNR, and price mampu maintain dengan cukup baik dari imbalance-nya tersebut. Jadi kalau kita lihat kembali ke sini, price retest imbalance and then rebound cukup impresif ya, dimana sellers yang masuk itu ditahan lah kalau kita bisa bilang. Jadi buyersnya itu coba untuk maintain daripada progres harga yang ada saat ini, dan sekarang perlahan-lahan dia mulai rebound. Kalau kita lihat reboundnya itu memang dari sisi pola itu bisa dibilang ini membentuk sebuah chart pattern ya, ascending triangle pattern. Tapi saya lebih agree kalau terjadinya di weekend ini namanya low volume ya, nggak ada transaksi, nggak ada aktivitas. 7 jam kita cuma bolak-balik doang. Range-nya berapa teman-teman? Dari atas ke bawah itu cuma $116, artinya nggak ada pergerakan ya, super boring. But ya, at least kabar baiknya dari segi microstructure kita still maintain dengan cukup baik ya. Dari data, dari informasi, dari perubahan probabilitas harusnya secara keseluruhan playout Bitcoin, playout ya, skenario yang kita bahas sebelumnya teman-teman, untuk potensi Bitcoin bisa retest ke 67.000 or even 70.000 itu masih ada ya kemungkinannya teman-teman, dan sekarang tidak kecil tapi bertambah lebih baik ya. Kenapa saya katakan kayak gitu? Karena gini guys, one thing yang saya notice adalah bagaimana 65,000 itu still act as supply ya, still berperan sebagai resistance, dan resistance itu memberikan rejection, tapi rejectionnya masih bagus, masih ketahan, dalam arti masih capable untuk dia create yang namanya higher low ya, jadi tidak langsung dibablas turun gitu. Beda konteksnya kalau misalkan sebelumnya ya, di sini kita tahu oke, range area yang sama merupakan area supply, price fakes out and then rejectionnya masuk ya, jadi liquidity di sweep, rejection masuk, confirm, naik, cuman ngebentuk semacam bear flag and then turun lagi. Nah ini yang dicari kalau kita mau bilang supply-nya bener-bener masih reaktif ya. Kalau saat ini supply reaktif nggak? Reaktif ya, ada 1 kali percobaan, 2 kali percobaan, 3 kali percobaan, but price keeps failing untuk creating yang namanya lower low. And then another attempt ya, atau percobaan terakhir masih gagal juga. Jadi saya bisa bilang area ini dipertahankan dengan cukup baik lah oleh buyersnya, dan hopefully kita bisa maintain di atas level ini dan bermain di atas 65k ya. Kenapa teman-teman sekalian? Minggu depan saya agak kurang begitu yakin. One of the reason adalah kita akan menghadapi data
inflasi ya, CPI. Di sini sih forecast-nya 3,5 naik ke turun ke 3,4%. Core-nya juga bertahan dari 2,6 ke 2,5%. Pertanyaannya, akankah data ini meleset? Jika seandainya kita mengacu pada US oil, of course kita harus menaruh perhatian. Kenapa teman-teman? Sebab kalau kita lihat di akhir bulan Juni US oil itu di $70 per barel. Di akhir bulan Juli angkanya itu sudah di $86 per barel. Jadi kenaikan dari energy price aja itu udah 20%. Kalau kita ngomong dari minyak mentahnya doang, teman-teman sekalian. Maka sebetulnya menurut saya ini ada cukup besar lah ya chance-nya untuk meleset angkanya ya. Itu yang saya khawatirkan gitu. Tapi ya apa daya ya teman-teman, kita tahu kalau data itu juga bisa saja ya mungkin dikeluarkan guna dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu setelah survei dan bla bla bla. Ya, maybe saya ya yang kurang tepat teman-teman sekalian. Jadi ya jangan terlalu ngambil keputusan juga berdasarkan hal itu. Oke? So guys, that's gonna be the update for Bitcoin di akhir pekan ini, terutama after NFT. Semoga informasinya cukup jelas teman-teman sekalian. For the key levels di sini saya pengen mention aja 65k kita juga belum sepenuhnya tembus. Jadi jangan terlalu optimis juga ya teman-teman sekalian. Dan untuk dari sisi invalidasi, as long kita maintain di atas 64.000 atau zona ini teman-teman, harusnya kita masih oke. Okay, that's gonna be the update. God bless to everyone and see you guys again in the next video update and the next live streaming. Cheers, bye bye guys.